Mulai hari ini tidak boleh ada yang duduk. 11 proyek infrastruktur saya berhentikan 140 miliar untuk diberi subsidi gratis obat-obatan untuk pasien COVID yang isoman. Kalau kita kan nggak kuat. Halo, bertemu lagi di Bergibah Podcast karena perjumpaan itu kunci. Ya, teman-teman, saat ini kami kedatangan teman bergibah. Mana suaranya? Halo. Iya. Halo. Banyak temennya. Iya. Makin apa, Mas? Oh, nggak dilanjut. Oke. Ya, teman bergibah ini tidak cuman dari Jawa Tengah ya, tetapi juga ada dari Jawa Barat, Jogja, dan tentunya kami yang nowhere gitu. Ya, kesempatan kali ini kami mau menggibah nih, membandingkan 3 gubernur di Jawa. Nah, 3 gubernur ini punya strategi sendiri dalam menghadapi lonjakan COVID-19 di bulan Juli 2021 ini ya. Ada Gubernur Jawa Tengah, ayam siapa itu? Ditangkap dulu. Tiba-tiba ada ayam, teman bergibah ayam. Goreng. Anggap. Oke, kita lanjut ya. Ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Halo Bapak, moga-moga denger ya. Mas Ganjar. Kapan waktu kita bisa ngobrol bareng Pak Ganjar kali ya? Asik. Boleh. Oke. Boleh. Oke, ada Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kemudian kita juga akan gibahin inisialnya ND. Ada yang bisa nebak? Apa tuh? Ya nggak ada. ND. Itu toh Ngarso Dalem. Ya betul. Ya iya. Raja Jogja kan ya? Iya. Raja Jogja. Gubernur Jogja, maaf. Raja Jogja, Raja garis miring Gubernur Jogja. Oke. Sampai bingung. Gimana nih teman-teman? Kita mau gibah dari mana dulu nih? Ya dari sudut pandang kita lah, sudut pandang kita penggibah ya kan. Sebagai warga maksudnya. Jadi yang dimaksud sudut pandang kita penggibah ini ya kepentingan kita kan sebagai warga di bawah PPKM darurat ini. Yang paling gampang aku rasa menjadi indikator ya apa kepentingan kita di bawah PPKM darurat ya. Kebutuhan kita terpenuhi kan, misalnya beras atau apa yang paling simpel, tapi kita bisa ganti menjadi sebut saja tunjangan sosial. Kira-kira dari 3 orang ini, gubernur dan gubernur garis miring raja tadi itu yang muncul di media baik arus utama ataupun media sosial, mana dari mereka yang paling dekat atau yang paling ramah terhadap kepentingan kita itu? Aku rasa cara melihatnya begitu kan ya. Iya. Aku lihat ini ya dari Twitter, terus dari berita-berita itu. Ganjar itu aku lihat Ganjar dari YouTube-nya dia sendiri sih. Dia berkeliaran terus kemana-mana gitu, setiap hari, setiap pagi ke mahasiswa, ke mana orang diusir-usir sama dia, suruh pulang. Terus kalau Sri Sultan itu, aku nggak begitu mengenal ini, maksudnya kalau Ganjar itu kan karena aku tinggal di Jawa Tengah, jadi kebijakan-kebijakan ini kan berdampak pada keseharianku. Tapi kalau Raja Jogja kan enggak. Nah tapi aku lihat Raja Jogja ini di Twitter banyak sekali yang komen. Orang dari Jakarta sampai Kalimantan apa komen semua ke raja ini, katanya ada dana istimewa itu yang sekarang dipakai untuk memagari alun-alun gitu, jumlahnya yang sangat besar. Tapi di sisi lain dia ngomong bahwa untuk namanya PPKM ini kan untuk satgas dan sebagainya itu dia serahkan ke warga untuk pembiayaannya, pendanaannya gitu. Nah yang menarik buatku itu Pak Ridwan Kamil. Aku baca tadi malam kayaknya berita tentang kebijakannya Ridwan
Ridwan Kamil yang dia menghentikan proyek, kalau nggak salah ada 11 proyek yang dihentikan gitu, proyek pembangunan Jawa Barat tentunya. Nah, yang uangnya direalokasi, anggarannya itu direalokasi untuk masa PPKM ini, penanganan pandemi. Aku belum rinci, belum mendengar secara rinci apa aja direalokasikan untuk apa aja, tapi yang jelas dia menghentikan itu. Nah itu kalau aku karena di Jawa Tengah kan ada itu ya, ada Koalisi Rakyat Bantu Rakyat Jawa Tengah pernah mengusulkan untuk realokasi anggaran di masa COVID pada awal-awal berarti 2020 ya, COVID itu. Nah itu kan menurutku dari ketiga ini itu yang dekat itu ya, yang kalau kamu tadi bilang dekat itu yang dekat dengan suara kami itu ya si Pak Ridwan Kamil gitu. Kalau Ganjar ini kayak dia cuma cari-cari perhatian aja gitu. Kalau mungkin kalau Raja Jogja ini udah mati kutu nih mau gimana gitu. Mau gimana nggak tahu gitu. Itulah kalau aku itu, coba kita tanya aja langsung sama ini warga, ada warga Jogja, ada warga Jawa Barat juga. Yang mana dulu nih? Yang Jawa Barat atau Jogja? Mana dulu? Jawa Barat apa? Ayo. Jawa Barat. Oh iya. Iya, Jawa Barat dulu deh, Jawa Barat. Ayo Jawa Barat. Pertama, halo Kang Emil, aku follow Instagram Kang Emil dan juga Twitternya loh. Udah lama tapi nggak di fallback. Asik. Saya sebagai warga kan harus ngikutin ini pemimpin lain aja di Instagram dan di Twitter ya. Ya, yang ngepoin. Akhirnya emang kayaknya berita awal Juli itu Ridwan Kamil kan tanggal 1 kayaknya bilang kalau ada 11 proyek infrastruktur di Jawa Barat yang direalokasi untuk penanganan COVID sekitar 140 miliar jumlahnya. Nah, aku coba ngikutin sebenarnya Jawa Barat kayak gimana waktu itu. Kayaknya awal-awal 2021 itu Ridwan Kamil masih bicara, dia masih minta proyek-proyek infrastruktur terutama yang masuk PSN ya, kayak Metropolitan Rebana itu untuk dijadikan PSN. Itu awal Januari 2021. Terus begitu masuk Juli kok bisa geser gini. Nah ini kan sebenarnya yang jadi penasaran kok bisa gini. Cuman karena di berita-berita ini juga nggak jelas 11 proyeknya apa. Kemudian itu diambil dari apakah itu proyek PSN, proyek strategis nasional, atau proyek strategis yang memang ada di Jawa Barat aja, maksudnya bukan non PSN itu. Nah, kalau di asumsiku ini jangan-jangan bukan proyek nasional karena kayaknya tegangan politiknya lebih berat ya kalau PSN itu. Jadi dia cuma beraninya ya proyek-proyek yang ada di bawah, dan sebenarnya nilai 140 kecil nggak sih sebenarnya untuk sekelas proyek lah ya. Iya. Kelihatan kecil. Apalagi 11 proyek dengan nilai cuma bisa diambil 140. Menurutku kecil karena kalau dicek satu-satu kayak proyek-proyek itu tetean itu tuh. Tetean. Kayaknya kecil, sangat kecil sebenarnya. 140 itu. Terus kemudian kayaknya juga pasca COVID ini kan ada tuh dana apa sih istilahnya, pemulihan ekonomi nasional yang kayaknya setiap daerah itu dikasih pinjam 4 triliun dari pemerintah pusat. Nah bahkan ngambil dari si 4 triliun ini aja 140 tuh enteng sebenarnya. Jadi kayaknya nggak apa ya, bukan itu satu yang harus diapresiasi ya, tapi bukan sesuatu yang wah banget juga sebenarnya. Kalau aku sebagai warga Jawa Barat ngeliatnya gitu, karena pengalaman di Jawa Barat kan suka gitu, misalnya Ridwan Kamil bangun taman diklaim itu kinerja dia, padahal cuma CSR aja gitu. Maksudnya jangan-jangan nggak kayak gitu juga, maksudnya wah di media tapi nggak tahu juga apanya ini. Oh dia mobilisasi CSR lah ya di bawah kepemimpinan masa kepemimpinan dia gitu ya. Ya dan kayaknya cukup punya imbas, misalnya kayaknya aku di Semarang lihat-lihat juga tuh di taman-taman kota ada batu-batu bulat gak jelas itu, ya itu dibawa kayaknya diimpor dari dibawa idenya dari Jawa Barat. Mengikut dari Bandung. Football itu Pak. Batu-batu apa itu? Didudukin gak bisa, menghalangi ya. Aneh kayak gitu-gitu. Terus menariknya sebenarnya jangan-jangan ini juga kalau asumsiku ya, ramai kan si Jogja ini diserang di Twitter itu sampai anaknya atau siapanya itu juga ikut balas-balasin juga membela gitu. Jangan-jangan Ridwan Kamil ini cerdasnya nangkap ini tidak nangkap, wah jangan sampai dihujat netizen nih lur, jadi harus segera
Jangan-jangan loh ya, maaf Pak Emil, aku Iya. diajak karena nggak ada di berita-berita ini. Aku sepakat itu dengan Bapak warga Jawa Barat. Bapak ini di Bandung ya, di Jawa Barat. Ya, aku sepakat itu. Sebenarnya uangnya kecil 140, tapi dia pintar sekali membidik isu politiknya itu. Membikin judulnya ini loh, merealokasikan dana infrastruktur untuk penanganan Covid, beli vitamin apa macam-macam aku lihat di media itu kan. Judulnya tuh dapat dia dan mengambil perhatian orang banyak. Jadi secara politik dia pintar sekali. Pintar ya? Ya, meskipun uangnya kecil, ya seperti yang dibilang Bapak warga Jawa Barat tadi, kecil dalam hal pendanaan infrastruktur, tapi dia cara politik langsung tuh mengambil headline di banyak media dan perbincangan netizen kan. Itu cerdas banget menurutku, dan kita bisa kontraskan dengan Bapak ini tadi, Bapak Jawa Tengah itu. Bapak-bapak yang dari Jogja sebentar dulu ya. Aku mau nambah tadi Jawa Tengah karena bagaimanapun aku nih orang Jawa Tengah. Nah, tinggal di Jawa Tengah maksudku. Orang Jawa Tengah lah ya, semoga bisa diterima sebagai orang Jawa Tengah. Nah, aku tinggal di Jawa Tengah. Nah, aku coba lihat lagi apa yang terjadi. Misalnya tadi pagi aku ke pasar itu kan, beli beras, masak kan. Aku tanya orang-orang di pasar itu, ada petugas datang menganjurkan mereka untuk menjaga jarak gitu-gitu, tapi tidak ada insentif dapat dari pemerintah terhadap menjaga jarak kan. Artinya pedagang harus lebih renggang dan kemungkinan ada pedagang yang nggak bisa berjualan. Aku lihat ada yang datang tadi, biasanya sebelumnya aku sering kesana pasar itu, ada beberapa pedagang yang aku sering lihat tapi nggak muncul. Mungkin mereka nggak datang atau kena Covid atau apa, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Nah, tapi nggak ada insentif untuk itu. Kemudian aku tapi ini aku tidak tanya sendiri, tapi ada teman yang sering nongkrong di Burjo, dia bilang Burjo tutup, nggak dapat insentif. Terus kalau yang di video Pak Ganjar itu ya dia menyuruh pulang itu orang-orang yang sedang makan kan, karena makan di rumah aja. Tidak ada insentif juga untuk para pedagang, baik Burjo dan pedagang-pedagang makanan lesehan itu. Dan proyek infrastruktur, nah ini tadi kita coba sambungkan atau bandingkan, nggak apa-apa lah ya, kita bandingin aja mereka nih ya. Sebenarnya kan kalau kita bergaul secara personal, membandingkan orang itu kan nggak baik secara etika. Ini tapi harus. Makanya secara etika nggak baik, tapi kan ini bukan wilayah personal, bukan soal Ganjar dan Ridwan Kamil kan, tapi bagaimana mereka melakukan atau mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan barangkali termasuk kita di dalamnya. Makanya menjadi sah untuk dibandingkan secara etis. Iya. Ini ada bedanya atau ujung-ujungnya ternyata sama aja. Ya, dan ngomong-ngomong soal etis, kalau kita nanti mengutip atau menampilkan cuitan orang atau media, sekalian mungkin kita minta izin kesempatan ini. Kalau nggak diizinkan, bisa dikontak balik ke kita, mungkin kita drop aja di bahan ini nanti kalau udah naik kan. Oke. Nah, balik ke infrastruktur di Jawa Tengah atau di Semarang misalnya, ada beberapa infrastruktur yang sedang berjalan, misalnya tol Tanggul Laut Semarang Demak, air Semarang Barat itu tetap aja berjalan. Jadi dia tidak berhasil mengambil judul infrastruktur secara politik seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat tadi itu. Yang sering diulang Pak Ganjar tuh program Jogotongo itu aku lihat di video-videonya yang sering diulang. Tapi kalau aku baca, Jogotongo itu instruksi presidennya dikeluarkan pada bulan April tahun 2020. Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2020, artinya tahun lalu. Tapi kan konteks ruang dan waktu Covid sudah berbeda. Itu 2020 yang lalu tuh bukan PPKM darurat seperti sekarang. Itu suatu hal yang berbeda ketika Jogotongo dikeluarkan instruksi gubernurnya, dan sekarang ini PPKM darurat yang sama sekali berbeda. Seharusnya Jogotonggonya di upgrade dong, diperbaiki program itu untuk juga kompatibel atau bisa bercakap-cakap dengan konteks PPKM darurat yang sedang berlangsung ini. Tapi dia kelihatannya nggak, atau Pemprov Jawa Tengah nggak mengupgrade Jogotongo itu, tapi terus dikampanyekan sebagai ya Jogotonggonya dijalankan gitu-gitu. Itu kalau dari yang bisa aku bagi. Kalau dari Jawa Tengah, mungkin bapak-bapak Jogja itu gimana, Pak? Iya, teman. Halo teman. Ya, halo. Iya ya, sepertinya memang Jogja ini yang
lagi rame diomongin ya belakangan ini ya, setelah tweetan perang tweet ya. Perang tweet di Twitter gitu. Kalau bisa dilacak kan itu berangkat dari tweet salah satu akun ya, GM Today itu. Saya itu memunculkan banyak sekali tweetan lanjutan itu, baik itu komentar yang pedas, agak pedas dan pewedas sekali. Ya, kalau kita lihat ya, semalam teman-teman juga sempat ngobrol itu, sempat minggu juga tentang perang tweet di medsos ya. Ya itu yang bela-belain Bapak inisial ND itu ya ngomong kan, ya 2 tahun nggak nge-tweet, sekali nge-tweet langsung jadi rame. Oke. Ya. Ya itu kan bahkan akun-akun yang lain juga meneruskan tweetan itu dengan tambahan kalimat, misalnya kasihan banget tuh buruhnya, dia umur 75 tahun masih bekerja 24 jam plus hari Minggu gitu. Ya Jogja ini nggak tahu ya kenapa sebagai warga Jogja aku nggak ini juga kenapa Jogja ketika muncul kayak gitu terus jadi rame gitu ya, wajar sih karena mungkin ya memang ini sih ya ya agak fenomenal gitu karena pernyataannya itu soal pembiayaan COVID dan lain-lain. Kalau kita lacak misalnya di setelah rapat kalau di dalam chat dokumen yang di media sosial yang terdokumentasi itu setelah rapat gabungan gitu kayaknya tanggal 21 bulan 6 kemarin setelah menggelar rapat bersama dari seluruh bupati dan wakil kota ya, gubernur di Jogja itu menyatakan bahwa udah dia nggak sanggup gitu untuk istilahnya menerapkan lockdown gitu, karena konsekuensinya lockdown adalah pemerintah menanggung semua beban baik manusia maupun hewan ternak gitu kan. Nah itu dalam bahasanya iya begitu gitu. Ada hewan ternak ya? Iya, hewan ternak ada. Selama PPKM itu kan orang nggak boleh keluar, selama lockdown orang nggak boleh keluar, termasuk nggak boleh ngarit barangkali kan. Jadi akhirnya ya harus ditanggung itu semua biaya makan orangnya dan ternak bahkan itu. Kalimatnya begini, saya nggak kuat untuk keragati ya atau membiayai rakyat Jogja. Itu kan kalau kita simak di beberapa pemberitaan media online gitu. Nah ada juga kemarin yang mempertanyakan di teman-teman di Jogja gitu. Misalnya gini, ketika PPKM ini kan yang sekarang ini kan lebih ini, kulihat lebih dari pengamatan sekilas ya, pedagang-pedagang itu memang sepi, betul-betul sepi. Kalau kita lihat ini ya updatean teman-teman yang bikin solidaritas untuk dapur umum buruh gendong misalnya, yang mereka setiap hari Senin sampai Jumat itu membuat masak untuk buruh-buruh gendong. Nah itu ketahuan banget hari ini. Hari ini tadi update-nya adalah 50% lebih pedagang di pasar itu tutup gitu. Pedagang di pasar tutup, terus bahkan jam 11 siang itu ada salah satu buruh gendong yang baru mendapatkan penghasilan 2.500, ada yang belum mendapatkan sama sekali begitu, dan ya nggak ada yang memberikan jaminan, lagi-lagi soal jaminan itu gitu, nggak ada yang memberikan jaminan makan minimal itu. Makanya terus mereka, teman-teman dari buruh gendong ini, dapur solidaritas ini berinisiatif untuk tidaknya walaupun nggak punya penghasilan, buruh-buruh gendong ini tetap bisa makan gitu. Nah itu yang kita lihat sebagai yang relate ya dengan apa yang dikatakan kemarin itu. Jadi untuk pengatasan COVID ini ya dijelaskan bahwa nggak sanggup menanggung semua beban rakyat di Jogja, akhirnya ya cari sendiri-sendiri atau bantu masing-masing gitu. Nah ini kan yang agak aneh ketika dilihat ketika pelanggaran itu kan, pelanggaran kayaknya di Jawa Tengah, Jawa Barat sama Jogja kan sama itu, akan menindak tegas siapapun yang melanggar gitu. Nah kalau dilihat kan hukumannya itu pakai undang-undang itu, pakai undang-undang karantina wilayah itu ya kan. Tapi kalau soal jaminannya ya, jaminan hidup dan lain-lain itu nggak ditanggung. Nah ini kan aneh bagi kita sebagai masyarakat sipil ini kan. Aneh banget gitu, aneh banget ketika soal ada juga di undang-undangnya soal tanggung jawab pemerintah untuk menanggung beban hidup warganya ketika ada wabah begini, tapi itu nggak ditanggung, ya diserahkan kepada masing-masing lah. Kalau di Jawa Tengah ada Joko Tonggo, kalau di sini ada Jimpitan dan lain-lain gitu, di Jogja ya ada Jimpitan. Tapi kalau ada pelanggaran, nah itu tindakannya ikut undang-undang. Nah ini yang bikin orang-orang pada marah. Oke, jadi dia ambil bagian undang-undang yang membuat enak posisinya ya, bikin yang enak bagi dia. Iya begitu. Iya. Kalau yang itu gimana, teman BM nih, teman BM. Halo. Apa?
Apa BM? Oh BM. Oh, BM. Ya aku mungkin dari ini ya, sudut pandang itu tadi kalau kata kawan satu ini, anak kami yang sedang di Jogja, kalau kata ND begitu. Aku dari anak kos di sana. Sekarang kalau aku lihat, satu, banyak warung-warung tutup di Jogja, itu membuat kami susah untuk nyari makan gitu. Terus kemudian juga banyak kayak warung-warung kopi, mereka harus kucing-kucingan begitu kan. Kalau siang tutup kan, dan aturannya kan take away gitu. Terus kemudian ada salah satu warung kopi yang aku juga kenal dengan karyawannya di sana gitu, dia bilang ya kami buka jam 12 malam sampai jam 6 kalau kalian mau nongkrong kan. Kalau siang kami take away begitu. Nah itu cara mereka mungkin untuk bertahan di tengah ini ya, karena nggak ada insentif dan segala macam. Terus kalau misalnya, iya kucing-kucingan. Terus kayak misalnya nyambung tadi dengan bapak Jogja yang sebelah ini, dia juga udah ngutip beberapa cuitan ND juga. Terus ND bilang angel ngeragati, nggak mau lockdown karena nggak bisa ngeragati warganya gitu. Tapi aku pikir revitalisasi beberapa tempat wisata, misalnya kayak di Tugu atau di Malioboro itu jalan gitu. Dan itu angkanya nggak, kalau di Tugu aku tahu sekitar 9, sekian miliar ya, itu disedot dari dana istimewa gitu. Tapi kalau untuk penanganan COVID begitu ya, mereka selalu angkat tangan gitu. Iya, artinya, tidak direalokasi ya. Iya, artinya sebenarnya ada uang banyak di mana-mana, tinggal mau dipakai untuk apa kan? Apakah untuk ngasih makan anak-anak kami yang lagi menuntut ilmu ini, atau bangun apa itu kan? Dan ngeri juga, aku dengar cerita misalnya ada kawan yang kena, dia harus isolasi mandiri, dan teman kosnya yang lain dia yang kemudian menyediakan makanan, kayak beliin makanan. Dan iya, kau berarti harus masak itu Pak kalau warung-warung tutup. Dengan menggibah begini bukan berarti kita atau aku lah secara personal sepakat dengan orang seperti Ridwan Kamil. Ya karena banyak catatan tadi. Iya. Ya seperti yang. Iya. Kalau dengar dari Bapak teman di Jawa Barat tadi kan, bagaimanapun mereka itu politisi kan. Iya. Ia akan melakukan apapun gitu setelah kita mendengarkan satu sama lain. Artinya sebenarnya menurutku ya tiga-tiganya sama aja, cuma lebih cerdik yang mana gitu memanfaatkan ini, lebih halus mana mainnya gitu. Itu aja. Bapak di Jawa Barat itu pintar betul ya. Gimana? Ada pola gini juga Mbak. Jadi misalnya waktu dia bikin Twitter itu, aku lihat tuh quote-quote retweetnya itu. Jadi rata-rata yang mereka itu malah orang luar Jawa Barat gitu kan. Jadi kadang yang sangat fanatik RK misalnya justru datang dari Jawa Tengah. Jadi orang sini juga malah melihat Ganjar itu wah banget gitu. Iya sama kan, iya orang di luar Jawa Tengah tuh kalau lihat Ganjar tuh, wah temanku di Jogja tuh, wah lihat Ganjar wah gitu. Iya itu kalau dalam teori Jawa kan ini kan, sawang sinawang. Sawang sinawang. Berarti mungkin ditukar aja mereka itu ya. Ganjar dikasih ke Bandung, ya kan? Siapa dikasih kemana? Terus ND kemana ND? Ya. Ini nggak bisa ditukar. Dia kalau ditukar gimana? Keratonnya di bawah. Oh iya, itu nggak dipilih, nggak bisa ditukar itu yang satu itu ya. Iya. Milik rakyat Jogja itu kan. Iya. Milikmu. Iyalah. Enggak, tadi kan kayaknya kalau aku simak dari 3 wilayah kayaknya nggak ada, semuanya sama ya, nggak ada insentif sampai hari ini. Ya, pada akhirnya ya yang diduga ada insentifnya kan Jawa Barat, tapi ternyata nggak tahu sampai bawah gimana itu Ya, kan. aku belum mendengar. Iya, jumlahnya itu cukup kecil kan tadi. Nah, ya kesimpulannya dari 3 gubernur Jawa ini kan ya sama aja ternyata kan. Udah yuk, udah lama sekali nih, tutup yuk. Iya. Iya. Nanti cerita lagi ya. Ya udah, berarti sekian obrolan kita obrolan kami bersama teman-teman bergibah. Di besok-besok mungkin kita bakal ngobrol lagi kali ya, nonton perkembangan kota-kota lainnya, provinsi-provinsi lainnya. Gitu. Oke. Boleh, siap. Oke. Bye-bye.